there is something in this civilization. Ada sesuatu dalam peradaban barat yang membuatnya merasa superior dan ingin menerjemahkan superioritas itu menjadi dominasi, serta menggunakan kekuatan militer. Anda tahu, untuk memaksa orang lain melakukan apa yang diinginkan. Sementara dari peradaban Tiongkok, pendekatannya adalah, kami datang ke sini untuk berdagang. Kami ingin berbisnis. Menurut saya, secara keseluruhan, itulah masih perbedaan antara peradaban-peradaban yang berbeda. The difference between the different civilizations. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Evariste Bartolo, mantan Menteri Luar Negeri Malta. Karena tahun 2025 adalah peringatan 70 tahun Konferensi Bandung, yang kemudian melahirkan gerakan non-blok, dan Malta pernah di bagian dari kelompok itu. Saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk membahas sejarah ini dan relevansinya di masa kini, bersama seseorang yang pernah bekerja di lingkungan tersebut. Jadi Menteri Bartolo, selamat datang kembali. Terima kasih banyak. welcome back. Thank you very much. My pleasure. Senang sekali timisi pada ditinith, esmik mendiskusikan tulis Anda. Well, it was your idea actually, which is a fantastic idea. Sebenarnya, itu adalah ide Anda, yang menurut saya adalah ide yang luar biasa. Karena Bandung dan gerakan non-blok, menurut pandangan saya, sangat diremehkan dalam sejarah. Bukan hanya pada masa Perang Dingin, tetapi juga dalam dunia kita saat ini. Bisakah Anda menjelaskan sedikit kepada kami bagaimana Malta bisa menjadi bagian dari gerakan non-blok? Dan seberapa penting menurut Anda seluruh sejarah selama 70 tahun ini? Its entire 70-year history. Malta was part of the non. Malta menjadi bagian dari gerakan non-blok, karena sekali lagi, itu bukanlah pilihan ideologis dengan mengatakan, mari kita menjadi non-blok. Sebagai negara kecil di pinggiran Eropa Selatan dan berhadapan dengan Afrika Utara, kami, selama lebih dari 8.000 tahun sejarah kami, terutama ketika navigasi berkembang dan kapal-kapal mulai menyeberangi Laut Tengah, tidak hanya menyusuri pantai, tetapi juga melintasi Laut Tengah bagian tengah. Malta menjadi lokasi sangat strategis. Jika Anda ingin menguasai Laut Tengah Tengah dan hubungan dengan Eropa Selatan dan Afrika Utara, ting untuk menguasai Malta. Mengapa ke pulau-pulau lain? Malta. Why not the other islands? Because Malta happens to have a very deep natural harbor. Karena Malta kebetulan memiliki pelabuhan alami yang sangat dalam, yang bisa digunakan sepanjang tahun. Itulah sebabnya Malta yang dipilih, bukan Lampedusa atau Pantelleria. Selama 8.000 tahun, kami diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan di Mediterania. Keadaan menjadi jauh lebih rumit bagi kami pada abad ke-19 ketika Inggris masuk ke Mediterania. Dan, seperti yang Anda tahu, jalur itu bahkan disebut sebagai jalur kehidupan kekaisaran. Dari London ke India dan melewati Gibraltar, Malta, dan terusan Suez. Jadi sangat penting untuk menguasai Malta dari sudut pandang itu. Terutama ketika kapal-kapal pada masa itu tidak bisa berlayar terlalu jauh karena keterbatasan teknologi. Mereka perlu berhenti di suatu tempat, mengambil batu bara, mengambil air. Take coal, take water. So that's why Malta became very important. Itulah sebabnya Malta menjadi sangat penting. Karena pada awalnya, Inggris sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk menguasai Malta. Mereka tidak melihat ada nilai di sana sampai para laksamana datang ke Malta, orang-orang dari armada. Orang-orang yang duduk di kantor di London tidak melihat Malta sebagai sesuatu yang penting. Tetapi orang-orang armada melihat Malta sangat penting dan berkata, dengar, kita harus menguasainya. Dan jangan pernah melepaskannya. Sebenarnya, pertama kali kata netralitas disebutkan terkait Malta adalah pada tahun 1902 dalam perjanjian Amiens. Karena mereka berkata, kami akan mengembalikan Malta kepada Ordo Kesatria, tetapi pastikan bahwa Malta tetap netral terhadap Eropa jika terjadi perang. But then obviously that was very conveniently forgotten when. Namun kemudian, tentu saja, hal itu dengan sangat mudah dilupakan ketika Inggris melihat bahwa Malta sangat penting untuk dipertahankan. Dan bahkan ketika kami diberikan kemerdekaan pada tahun 19, jadi sekarang saya melompat 164 tahun, mereka ingin memastikan bahwa meskipun mereka melepaskan Malta secara politik, secara militer,
Malta tetap akan tertanam dalam blok NATO. Faktanya, tanpa meminta persetujuan pemerintah Malta, mereka membiarkan NATO masuk. Mereka membiarkan NATO masuk. Mereka membiarkan armada K6 Amerika, jet tempur, mendarat di Malta. Dan Malta menjadi markas besar selatan NATO, tanpa tentu saja meminta rakyat Malta atau pemerintah Malta untuk menyetujui keputusan tersebut. Jadi mereka ingin memastikan bahwa Malta seperti ini. So they wanted to make sure that Malta would be kept like this. But this was the difference basically between the two main political parties. Namun, inilah perbedaan mendasar antara dua partai politik utama. Ada partai nasionalis yang ingin NATO tetap berada di sini, dan partai buruh yang melihat bahwa jika kita tetap menjadi pangkalan, hal ini akan berdampak negatif pada pembangunan ekonomi kita. Karena pada dasarnya, memiliki pangkalan di negara sekecil Malta berarti seluruh negara menjadi pangkalan. Jadi jika Anda ingin mengembangkan pariwisata, manufaktur, jika Anda mengembangi ekonomi sipil, di mana mau persen mereka minum community tidak menidung bahasa pelayan militer, tetapi memiliki berbagai healing. Tapusin Elia Becker juga devertio, relain militer, atau mentigai beremimitasi. Or with the military services, or basically emigrating. Half the population of Malta had to emigrate. Setengah dari penduduk Malta harus beremigrasi pada tahun 60-an. Ini yang sihi era kemerdekaan. Jadi, jika ingin memastikan bahwa masyarakat tetap terlibat dan memiliki kehidupan yang layak di sana, kita tidak membiarkan ekonomi kita didominasi oleh kehadiran militer. Itulah sebabnya Partai Buruh, melalui kepemimpinan Dom Mintoff, memilih untuk bersikap non-blok. Jauh sebelumnya, pada tahun 50-an, bersamaan dengan konferensi Bandung, kita bicara tahun 1955. Mintoff telah menulis sebuah artikel yang sangat menarik yang diterbitkan oleh New Statesman di London, Masa Depan Baru untuk Malta, yang berpendapat bahwa Malta seharusnya bersikap netral dan tidak membiarkan ekonominya sepenuhnya didominasi oleh kehadiran militer, khususnya kehadiran militer Angkatan Laut. A military presence, a naval military presence. And this makes Malta quite unique because dan ini membuat Malta cukup unik karena ketika Anda melihat siapa saja yang bertemu di Bandung, sebagian besar adalah negara-negara Afrika dan Asia. Malta adalah satu-satunya negara Eropa saat itu, setelah Mintoff bertemu Nasser di Kairo. Dan Nasser mengatakan kepadanya, ini tahun 1955-1956, mengapa Anda tidak bergabung dengan APSO, yaitu Organisasi Solidaritas Rakyat Afro-Asia, karena kami akan mendukung pencalonan Anda untuk menjadi negara merdeka. Malta belum pernah disebut sebagai kandidat yang mungkin untuk kemerdekaan nasional. Inggris tidak ingin melepaskan Malta. Meskipun dengan enggan, mereka tahu tidak mampu lagi mempertahankan imperium seperti sebelumnya. Sementara Amerika Serikat mendorong Inggris untuk melepaskan koloninya, menurut saya bukan karena alasan ideologis yang mulia. It is the third embryo to Inggris mabupayan its foot and isim disnate. What was called the imperial preference. Imperial preference was that the British colonists amongst themselves. Preferensi imperial adalah bahwa koloni-koloni Inggris di antara mereka sendiri akan berdagang dengan tarif yang sangat rendah, tetapi kemudian akan ada tarif tinggi terhadap negara-negara luar, termasuk Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat yang sangat khawatir setelah Perang Dunia Kedua bahwa produksi surplusnya akan terlalu banyak untuk pasar Amerika, ingin memiliki pasar global dan memandang bekas koloni Inggris sebagai tempat yang baik untuk mendapatkan pasar. Jadi itulah alasan mengapa AS mendorong pembubaran Kekaisaran Inggris. Jadi kami memilih untuk tidak berpihak karena itu juga masuk akal secara ekonomi bagi kami. Ketika Mintoff menjadi Perdana Menteri pada tahun 1971, dalam waktu 24 jam, ia menyuruh NATO untuk pergi. Ia menyuruh Laksamana Gino Berendelli, orang Italia itu, untuk pergi. Gino Berendelli, the Italian, to leave. He could do it also because there was no agreement. Dia bisa melaksanakannya juga karena tidak ada kesepakatan, tidak ada perjanjian tertulis. Jadi, cara mereka masuk secara informal, mereka diberitahu, bereskan barang-barangmu dan pergi. Sementara itu dia bernegosiasi untuk perjanjian baru dengan Inggris, sehingga pada tahun 1979, Malta tidak memiliki pangkalan militer. Dan dalam konstitusinya pada tahun 1986, dinyatakan bahwa Malta tidak akan bergabung dengan aliansi militer manapun, yang merupakan salah satu prinsip Bandung. Tidak ada aliansi militer,
dan tidak ada pangkalan angkatan laut atau militer yang dapat digunakan untuk menyerang negara lain. Prinsip penting lainnya dari Bandung. Lalu, maju ke tahun 2004, ketika kami bergabung dengan Uni Eropa. Uni Eropa mengatakan, kamu tidak bisa menjadi bagian dari blok. Kaya po iyo sebagai bagian ng blok, that's rank to bergabung unomor. Kami akan menghormati netralitasmu. Dan saya harap itu na tetap konsisten. And I hope that that will remain constant. I hope it will remain constant. But you cannot be part. Saya berharap itu akan tetap konstan, tapi Anda tidak bisa menjadi bagian dari blok lain. Jadi sejak saat itu kami bukan bagian dari gerakan non-blok. Namun kami masih setidaknya secara nominal netral. Jadi itulah cerita kami. Posisi Malta menarik karena merupakan bagian dari Eropa, tetapi pada saat yang sama berada di Mediterania. Jadi Malta adalah negara Euro-Mediterania, yang berarti posisinya harus sangat sensitif terhadap Afrika, karena jelas kami sangat menyadari bahwa Afrika adalah tetangga yang sangat dekat dengan Eropa. Namun juga, sejarah telah mengajarkan kami bahwa Malta adalah persimpangan antara Eropa, Afrika, dan Asia. Kita cenderung melupakan hal itu. Kita cenderung berpikir bahwa Asia itu jauh. Jadi realitas geografis dan sejarah kami membuat kami sadar akan dunia yang lebih luas di luar Mediterania, termasuk Afrika, Eropa tentu saja, dan Asia. Africa, Europe, obviously, and Asia. Yeah, I keep saying the Europeans. Ya, kamu tahu, saya terus mengatakan bahwa orang Eropa terus lupa bahwa Eropa sebenarnya hanyalah semenanjung barat dari benua Eurasia. Maksud saya, itu satu daratan yang sama, mereka terhubung. Tapi yang kamu maksud tentu saja adalah bagian Asia Barat dari Timur Tengah, kan? Yang terhubung dengan Malta. Yes, and obviously we have to go back to history to understand why you. Jelas, kita harus kembali ke sejarah untuk memahami mengapa Eropa telah mengembangkan persepsi yang sangat Eurosentris dan merasa diri penting di dunia. Hingga bahkan ketika kita membuat peta, kita memutuskan bahwa Eropa sebenarnya lebih besar dari kenyataannya untuk menempatkannya di pusat peta dan di bagian atas dengan Afrika dan banyak negara lain di bawah Eropa. Jadi bahkan cara peta-peta dibuat dalam 500 atau 600 tahun terakhir adalah konstruksi ideologis, Anda tahu. Tetapi itu memperkuat gagasan bahwa Anda sangat penting, bahwa Anda telah menguasai dunia, dan bahwa Anda masih ingin menguasai dunia. You have ruled the world and you still want to continue to rule the world. No, absolutely. But also the story that you just Tidak, told tentu saja. me or us about. Tapi Anda tahu, cerita yang Bada sampaikan atau kepada kami tentang Malta, bagaimana Malta kembali merdeka, sangat mengingatkan saya pada apa yang sedang terjadi sekarang di Samudra Hindia dengan Diego Garcia, bukan? Inggris akhirnya dipaksa untuk mengembalikan beberapa pulau, tetapi tetap mempertahankan pulau terbesar selama 49 tahun lagi, bukan? Dan juga menyewakannya kepada Amerika Serikat, serta memastikan bahwa bahkan di pulau-pulau lain, Mauritius tidak diizinkan membuat perjanjian dengan kekuatan lain dalam radius 26 mil laut dari pulau-pulau tersebut. Maksud saya, ini datang dari Inggris, yang menuduh negara lain, Rusia dan Tiongkok, bersikap imperial, memiliki ambisi imperial, sementara mereka sendiri masih memiliki semua pos-pos luar negeri ini. Kita pada membicarakan Gibraltar dan Kepulauan Falkland. Memas menjelaskan pengalaman imperial ini, coba makin sentrasi di imperials. This imperial mindset while being so afraid of everybody else being imperial. Well, again, let's go a bit back to history. So, Baik, mari kita mundur sedikit ke sejarah. Jadi, pada tahun 1830-an dan 1840-an, di Malta, mereka menuntut kebebasan pers. Saat itu, kebebasan pers baru mulai berkembang di Inggris sendiri. Dan di Malta, mereka berkata, dengar, kami juga perlu memiliki kebebasan pers. Inggris telah berjanji akan menghormati kedaulatan nasional dan bahwa bentuk pemerintahan lokal yang dimiliki Malta sebelum masa kesatria akan dihidupkan kembali. Namun, itu tidak terjadi. Himkim Amerika mencubis first, enemy time in Malin Sid, Hawaiian the House of Lords, tentang akah Malta sinigstay kebebasan pers. About whether Malta should be granted liberty of the press. And there is a famous speech of the Duke of Wellington. Dan ada pidato terkenal dari Duke of Wellington yang berdiri dan berkata, dengar, apakah kalian gila? Apakah kita memberikan kebebasan pers kepada kapal-kapal kita?
Apakah kita memberikan kebebasan pers kepada barak-barak? Malta adalah pelabuhan saja, dan tidak lebih. Jadi orang Malta tidak dihitung. Yang penting adalah ada pelabuhan, yang sangat penting untuk kendali strategis kita atas Mediterania dan sebagai gerbang ke benua lain. Dan hal ini telah membentuk sikap Inggris terhadap Malta dan terhadap koloni-koloni lain, terutama pulau-pulau yang dianggap penting karena menjadi bagian dari jaringan imperial. Maksud saya, pulau-pulau kecil seperti Malta tidak masuk akal secara komersial. Small islands like Malta did not make commercial sense. They did not want our resources. They did not want our. Mereka tidak menginginkan sumber daya kita. Mereka tidak menginginkan pasar kita, karena kita memang tidak memilikinya. Tapi lokasi strategis, ya. Dan bukan hanya Malta, tetapi juga tempat-tempat lain yang sudah Anda sebutkan. Gibraltar, Samudra Hindia. Mereka memastikan bahwa isu kedaulatan dan demokrasi selalu dikorbankan demi kebutuhan strategis imperial. Ini sangat menarik karena di satu sisi, mereka menggunakan soft power mereka untuk mengirim orang-orang cerdas dari Malta belajar di universitas-universitas Inggris, seperti Oxford dan universitas lainnya. Para pemimpin ini, jika kita ambil contoh, Don Minto, dia adalah seorang Rhodes Scholar. He was a Rhodes Scholar. Cecil Rhodes, one of the big colonizers. His name Cecil Rhodes, salah satu kolonialis besar. Namanya digunakan untuk beasiswa yang mendidik para pemimpin terbaik dan tercerdas dari koloni-koloni agar datang dan belajar di Inggris. Orang-orang ini bertemu dengan yang lain dan mempelajari tentang kedaulatan, tentang kebebasan, tentang nilai-nilai demokrasi. Namun ketika mereka kembali ke negara mereka dan ingin menerapkan apa yang telah mereka pelajari, renungkan dan lihat di Inggris, mereka diberitahu, tidak, kita harus berhati-hati. Kedaulatan dan demokrasi kalian tidak boleh membahayakan atau mengancam kepentingan imperial kami di Mediterania atau di tempat lain. In the Mediterranean or elsewhere. So this is the contradiction that Bandung. Jadi inilah kontradiksi yang dibawa Bandung ke permukaan. Karena di Bandung, untuk pertama kalinya, mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, sejauh yang kita tahu, bangsa-bangsa bekas jajahan bertemu untuk membahas apa yang akan mereka lakukan tentang masa depan mereka. Sebelumnya yang sering terjadi adalah pertemuan para penjajah. Misalnya, jika kita melihat konferensi Berlin tahun 1885, di mana kekuatan-kekuatan besar saat itu berkumpul untuk benar-benar memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap Afrika. Saya ambil bagian ini, kamu ambil bagian itu, tanpa sedikit pun menghormati orang-orang yang tinggal di benua itu. Dalam kasus ini, keadaannya justru sebaliknya. Orang-orang yang selama ini ditekan dan ditindas berkumpul untuk berkata, dengar, sekarang takdir kita. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk mengendalikannya sendiri. Dan menariknya, bahkan di Bandung, dalam pidato pembukaan yang terkenal dari Soekarno, pemimpin Indonesia, salah satu bapak Bandung dan gerakan non-blok, ia mengutip Konstitusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi, serta Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Maksud saya sangat ironis bahwa salah satu negara pertama yang melepaskan diri dari kolonialisme adalah Amerika Serikat. Dan secara konsisten, kita menemukan bukan hanya Soekarno pada tahun 1955 yang mengutip, misalnya, semua manusia dilahirkan setara, dan bahwa rakyat harus diperintah atas dasar persetujuan, bukan oleh kekuatan asing yang memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Tapi menarik juga bahwa bahkan Ho Chi Minh pada tahun 1945, ketika ia merayakan Vietnam yang berhasil lepas dari kolonialisme Prancis, juga mengutip Deklarasi Kemerdekaan Amerika. The American Declaration of Independence. So you had America. Jadi pada saat itu, Amerika melepaskan kolonialismenya dan menggunakan garis serta retorika anti-kolonial. Bahkan 14 poin terkenal dari Woodrow Wilson, Deklarasi Wilson, di mana pada tahun ia berbicara tentang persetujuan yang diperintah, bahwa suatu bangsa tidak boleh diperintah oleh kekuatan asing yang bertentangan dengan kehendak mereka. Dan para pemimpin di negara-negara seperti India, Indonesia, dan Vietnam menghubungi Presiden Wilson. Oh, kami sangat senang Anda mengatakan ini. Tapi dia tidak melakukan apa-apa soal itu. Karena jelas, dia mencoba, harus diakui, dia mencoba.
Dan ketika mereka membahas perjanjian Versailles, dia mencoba menggunakan prinsip kedaulatan yang sama. Namun Italia, Prancis, dan Inggris menolak karena mereka tidak ingin kehilangan koloni mereka. Pushed back because they did not want to lose their colonies. So it's interesting that we see that even Jadi menarik bahwa kita melihat bahkan dari Barat, yang saat itu belum menjadi Barat kolektif seperti sekarang, sudah ada diskusi. Amerika sedang bangkit dan melihat kekaisaran-kekaisaran lain sebagai hambatan bagi jalur masa depannya. Sementara kekaisaran yang sudah ada melihat Amerika sebagai ancaman terhadap kepentingan imperial mereka. Lalu datanglah Perang Dunia Kedua, yang jelas-jelas mengubah situasi secara dramatis, terutama setelah Jepang kehilangan koloninya di Asia Tenggara dan negara-negara tersebut menjadi merdeka. Itulah sebabnya tidak kebetulan bahwa konferensi Bandung diadakan di Bandung, karena negara-negara pertama yang merdeka berada di Asia, India, Indonesia, Vietnam pada waktu itu, dan Tiongkok karena perang pembebasannya. Because of its war of liberation. So they came together and for the first time they discussed. Jadi mereka berkumpul, dan untuk pertama kalinya mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Saya pikir ini menarik karena Anda bisa melihat semacam optimisme mereka, bahwa sekarang ini adalah lembaran baru. Namun pada saat yang sama, mereka cukup realistis untuk mengetahui bahwa tidak akan mudah melepaskan diri dari kolonialisme dan membangun kehidupan yang layak bagi rakyat mereka. Itulah sebabnya saya pikir Bandung masih sangat relevan ketika melihat apa yang telah terjadi dalam 70 tahun terakhir. Tidak diragukan lagi bahwa dalam 70 tahun terakhir, masyarakat di negara-negara ini mungkin di semua kasus hidup lebih baik daripada 70 tahun yang lalu. Tetapi masih ada masalah besar. Salah satu masalahnya, secara ironis, adalah ketimpangan. Kemakmuran telah meningkat di negara-negara ini, tetapi begitu juga ketimpangan. Jadi ketika mereka berkumpul untuk berdiskusi di Bandung, menarik bahwa jika Anda mendengarkan pidato Zhou Enlai, Soekarno, Nasser, Nehru, mereka tidak membahas urusan internasional. Mereka membahas bagaimana meningkatkan kehidupan rakyat mereka yang hidup dalam kemiskinan yang sangat parah. Karena salah satu kebohongan besar kolonialisme adalah, kami datang untuk memajukan kalian. Kami datang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Kami datang untuk memberikan nilai-nilai kami. Kami ingin kalian menjadi seperti kami, tapi tidak setara dengan kami. Itu sangat penting. Kami lebih unggul, kalian lebih rendah. Inilah kontradiksi kolonialisme. Membawa kalian bersentuhan dengan peradaban yang lebih tinggi, membuat kalian merindukannya, tetapi kalian tidak diizinkan untuk mendapatkan manfaat yang sama. Karena jika itu terjadi, logika kolonialisme runtuh, dan kalian mulai berkata, dengar, sumber daya itu di sini. Kenapa stem is a smalling? Listen, the resources that we have here. Why should you take them? Why should you give us only 10% of what our resources are? Mengapa Anda hanya memberi kami 10% dari sumber daya kami? Mengapa tidak bisa lebih adil? Mengapa kami tidak bisa menjadi penguasa berdaulat atas sumber daya kami sendiri? Jadi di Bandung, Anda melihat gelombang menuju kemerdekaan, menuju kedaulatan, menuju pembangunan ekonomi. Namun kemudian kekaisaran mulai melakukan perlawanan. Dan setelah Bandung, terjadi serangkaian kudeta, pembunuhan untuk memastikan bahwa jalur yang mulai dirintis di Bandung tidak akan terwujud. Dan setelah itu, terjadi sejumlah kudeta, di mana para pemimpin digulingkan, beberapa bahkan dibunuh. Karena kami mereka hanyalah ingin kehidupan yang lebih baik bagi rakyat. Hanya itu. They wanted a better life for their people, that's all. And this movement to get rid of Dan gerakan ini untuk menyingkirkan para pemimpin yang memiliki agenda nasional untuk memastikan bahwa negara mereka mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas ini, yang tentu saja menjadi belenggu lain. Satu belenggu adalah militer, seperti selalu berada di bawah ancaman. Dan kita melihat banyak, ini juga terjadi di negara-negara Amerika Selatan, kan? Dengan Chili, dan kemudian kediktatoran Pinochet. Kita punya Indonesia sendiri, yang mengalami kudeta, lalu Soekarno digantikan oleh pendukung anti-komunis yang pro-Amerika Serikat. Kita melihat ini di mana-mana. Dan versi terbaru dari itu, mungkin adalah penggulingan Muammar Gaddafi.
kita juga punya, tentu saja, penjatuhan Saddam Hussein dan penggantian rezim di sana. Bahkan sampai hari ini, minyak Irak masih dikendalikan oleh Amerika Serikat. Iraq's oil is still controlled by the United States. After 20 years, and the US has the Setelah 20 tahun, AS masih menyimpan uang itu di sebuah rekening. Dan jika mereka mau, mereka memberikan akses kepada pemerintah Irak untuk sebagian kecil dari uang itu jika mereka mau. Tingkat kontrol langsungnya masih sangat gila. Namun, sesuatu yang telah berubah dalam 70 tahun terakhir adalah bahwa saat ini, pangsa PDB global dari gerakan non-blok, terutama ketika berada pada puncaknya, sebenarnya jauh lebih tinggi daripada PDB Jeju, bukan? Keseimbangan kekuatan ekonomi global telah benar-benar bergeser. Menurut Anda, apa dampaknya terhadap dunia saat ini dalam hal apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara ini? Dan Anda tahu, gerakan non-blok sekarang sudah tidak terlalu aktif lagi. Tapi sekarang kita punya BRICS. Dan dalam arti tertentu, kita melihat gerakan serupa di sekitar BRICS seperti yang dulu ada pada gerakan non-blok. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang hal itu? Can you maybe speak to that a little bit? Now, I think this is very important, Pascal, because Sekarang saya pikir ini sangat penting, Pascal. Karena salah satu poin yang juga disampaikan Soekarno pada tahun 1955 adalah kita tidak memiliki bom atom, kita tidak memiliki militer yang kuat, tetapi kita memiliki kekuatan moral yang kuat. Mereka percaya, maksud saya, sangat indah mendengarkan pidato-pidato itu. Tetapi mereka memiliki ilusi bahwa ketika ada dua kekuatan super yang saling berhadapan, Uni Soviet dan Amerika Serikat, dan mereka tidak ingin bergabung dengan salah satu pihak, karena mereka berkata, kami baru saja terbebas dari satu bentuk dominasi. Kami tidak ingin masuk ke dominasi lain. Selain itu, orang-orang yang hadir di Bandung, negara-negara yang berbeda di Bandung, beberapa di antaranya adalah komunis, beberapa anti-komunis, ada yang monarki, ada juga yang demokrasi. Jadi memang benar, bahkan slogan mereka adalah persatuan dalam keberagaman. Dan itulah sebabnya mereka mengembangkan konsep dan doktrin untuk tidak saling mencampuri urusan masing-masing dan hidup berdampingan secara damai. Bahwa saya akan membiarkan Anda menjadi diri sendiri, meskipun Anda sangat berbeda dari saya. Tapi jangan campuri urusan saya, dan saya pun tidak akan mencampuri hidup Anda. Namun mereka percaya bahwa setidaknya jika mereka tidak memiliki pembangunan ekonomi, porsi PDB mereka sangat-sangat rendah. Kita berbicara tentang negara-negara dengan tingkat kemiskinan 80%, 85%. Sementara hari ini, bahkan jika Anda melihat India, tentu saja selain Tiongkok, di mana tingkat kemiskinan dianggap 0,1%, dan pada saat itu lebih dari 60%. India, yang hari ini menurut pengukurannya sendiri memiliki tingkat kemiskinan 5%, sedangkan dulu 85%. Jadi itu sudah bergerak, sudah pasti bergerak maju. Mereka percaya bahwa mereka bisa berbicara secara moral dari posisi moral yang tinggi dan mengatakan kepada negara-negara lain, biarkan kami berkembang. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Sayangnya, kekuatan keras yang menang, dan itulah sebabnya terjadi serangkaian kudeta ini. Kita belum menyebut Iran dengan Mossadegh, yang sudah jauh di tahun 50-an, memulai jalan menuju demokrasi parlementer, menuju hak asasi manusia. Karena mari kita ingat juga, di Bandung, hak asasi manusia adalah prinsip pertama yang mereka sebutkan. Hak asasi manusia adalah prinsip pertama yang mereka sebutkan, karena mereka, dan saya setuju dengan posisi itu. Dan hari ini kita masih memiliki defisit besar ketika mendeskripsikan demokrasi, bukan hanya sebagai latihan periodik dalam pemungutan suara. Itu adalah definisi yang sangat disederhanakan tentang apa itu demokrasi. Jika demokrasi hanya sekadar memilih setiap 4 atau 5 tahun, itu adalah pemahaman yang sangat sempit tentang demokrasi. Demokrasi seharusnya bersifat politik, ya, tetapi juga sosial dan ekonomi. Seperti yang dikatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda harus bebas dari rasa takut dan bebas dari kekurangan. Jadi Anda harus bebas dan tercukupi, bukan tidak bebas tapi tercukupi, atau bebas tapi kelaparan. Anda tahu, bebas dan tercukupi, dan Bandung menegaskan hal itu. Jadi hari ini, kenyataannya negara-negara tersebut telah melampaui
Pada dasarnya mereka telah melampaui Eropa dan Amerika Serikat jika digabungkan dalam hal pembangunan ekonomi mereka, bahkan juga dalam perkembangan teknologi mereka. Dan juga, secara militer, mereka tidak bisa didikte dengan mudah. They cannot be pushed around quite easily. And this is also, I think, the hypocrisy. Dan inilah menurut saya kemunafikan ketika berbicara tentang penangkal nuklir. Saya sepenuhnya mendukung denuklirisasi dunia dan sebisa mungkin menyingkirkan persenjataan nuklir. Namun sayangnya, pesan yang disampaikan Barat kepada negara-negara ini melalui perilakunya adalah, jika Anda memiliki penangkal nuklir, kami tidak akan menyerang Anda. Jadi jangan punya penangkal nuklir. Lalu apa yang terjadi dengan Gaddafi? Ketika Gaddafi tidak ngotot, seperti Korea Utara, untuk memiliki penangkal nuklir dan malah menyerahkannya serta mengatakan kepada Barat, silakan masuk, pastikan, verifikasi bahwa kami tidak akan mengembangkan senjata kimia, kami tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Lalu mereka menyingkirkannya pada tahun 2011. Dan negara itu masih dalam kondisi yang sangat buruk. Padahal, salah satu negara terkaya di Mediterania. One of the wealthiest countries in the Mediterranean, and people are still living in very difficult. Dan orang-orang masih hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Sangat sulit. Dan sekali lagi, mereka menyingkirkan Gaddafi bukan demi rakyat Libya. Karena begitu mereka menyingkirkannya, mereka kehilangan minat terhadap apa yang terjadi pada rakyat Libya. Dan itu sebenarnya juga bisa dicegah. Saya ingat 4 tahun lalu berbincang dengan Romano Prodi, mantan Presiden Komisi Eropa, di Bologna. Dan dia bercerita kepada saya bahwa pada malam sebelum serangan NATO ke Libya, para pemimpin suku di Libya menghubunginya dan berkata, tolong bicara dengan orang-orang NATO, bicara dengan Perdana Menteri Anda di Italia, bicara dengan Perdana Menteri Inggris, dan katakan kepada mereka bahwa kami akan berusaha bernegosiasi dengan Gaddafi untuk menghentikan penindasan, untuk menghentikan serangan terhadap penduduk sipil. Kita akan melakukannya. Tapi kita harus memastikan bahwa kita tidak diserang. Dan Prodi mendapat jawabannya, tidak, kami tidak tertarik. Kami akan menyerang Libya. Kami akan menyerang Gaddafi. Kami akan menyingkirkan Gaddafi. Bagi mereka, hal yang paling penting adalah bahwa negara-negara yang berpartisipasi di Bandung dan yang menjadi negara berdaulat, jika kamu tidak bisa mengendalikannya, hancurkan saja. Maksud saya, sesinis itu. Buat mereka tidak berfungsi. Dan mereka tidak peduli apakah negara-negara itu tetap menjadi negara gagal. Apakah mereka berada dalam keadaan perang saudara. Apakah rakyatnya tidak bisa hidup lebih baik dari sebelumnya. Tidak bisa hidup layak. Mereka tidak peduli. Ini tetap menjadi bagian dari pola pikir imperial yang kamu bicarakan sebelumnya, Pascal. Tapi, yang menarik bagi saya adalah bahwa yang memungkinkan terjadinya peristiwa tahun 2011 adalah adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang memperbolehkan zona larangan terbang, yang memungkinkan NATO untuk menerapkan zona larangan terbang. Dan ini terjadi karena Rusia dan Tiongkok abstain. Saya rasa mereka abstain. Mereka tidak memberikan suara mendukung. They didn't vote in favor. Abstain. They abstain. Fine. Tidak. Mereka abstain. Mereka abstain dengan kesan bahwa itu akan menjadi operasi yang sangat terkontrol. Dan Anda hanya perlu membaca sebuah buku yang diterbitkan selama COVID oleh Ian Martin, yang merupakan pejabat tertinggi PBB di Libya. Ia mengatakan mandat itu benar-benar dilanggar, dan mereka masuk begitu saja dan melakukan apapun yang mereka inginkan, termasuk membunuh sebagian penduduk sipil dan menghancurkan infrastruktur sipil Libya, yang sebenarnya tidak termasuk dalam mandat Perserikatan Teksa. Mandat itu sangat terbatas. Ya, dan cerita yang baru saja kamu sampaikan, itu berarti memang sudah direncanakan sebelumnya. Ini bukan sekadar, oh sayangnya itu terjadi begitu saja. Tidak. Dan semua yang lain sudah diberitahu. Tidak, ini yang akan kita lakukan. Kita akan mengebom, kita akan menyingkirkan Gaddafi, dan dia akan pergi. Jadi ini memang rencana dari PBB. Action of the UN. Yes, but recently I heard something which is very shocking. Ya. Tapi baru-baru ini, saya mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan dari sumber-sumber Amerika. Sebagian dari operasi militer itu juga dilakukan oleh pilot-pilot muda Norwegia,
yang dikirim untuk mengebom Libya sebagai latihan militer. Jadi mereka benar-benar mengatakan, kami benar-benar menikmati mengebom Libya karena itu adalah latihan tembak-menembak yang nyata. Bukan sekadar pelatihan, bukan hanya pura-pura menyerang suatu tempat. Maksud saya, ini menakutkan karena itu too tricky. In theory, Pebble isukir kolons. Anda juga humanisasi orang laptop atau orang Haiti as mine. The Africans or the Asians or whatever. What's Palestina? Iraqis, Palestinians. Orang Iraq, Falridu. Itu mutin isa. And it is a team with the ball. Remember that? Kini umal. This raises the question to me, Ini menimbulkan pertanyaan bagi saya. Bukan hanya soal kemunafikan, seperti berteriak tentang hak asasi manusia sambil mengebom orang lain, itu satu hal. Tetapi juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana seharusnya dunia lain menghadapi Eropa dan Amerika Utara jika kita sekarang memahami bukan hanya melalui genosida Gaza. Saya pikir genosida Gaza hanyalah manifestasi terbaru dari pola pikir kolonial dan penghinaan terhadap orang lain. Tetapi kita juga punya banyak contoh lain. Kita punya Libya, kita punya Irak, kita punya Suriah, dan seterusnya. Ada begitu banyak. Dengan semua pengetahuan tentang bagaimana Barat bertindak, bagaimana seharusnya pihak lain seperti gerakan BRICS baru dan yang lainnya menghadapi Eropa dan Amerika Utara jika kita tahu kita tidak bisa mempercayai mereka. Apa saran Anda tentang bagaimana menghadapi orang Eropa dan Amerika? how to deal with the Europeans and the Americans. No. In fact, I think what is happening now is Sebenarnya, menurut saya yang sedang terjadi sekarang adalah lihat bagaimana China merespons. Ini sangat menarik. China sangat sabar. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda tentang China yang tidak banyak diketahui, tetapi menurut saya sangat menarik. Jadi, mari kita mundur sekitar 500 tahun ketika Columbus berangkat untuk, tanda kutip, menemukan tanah baru. Sebenarnya, tanah itu tidak perlu ditemukan. Mereka sudah ada di sana. Maksud saya, betapa sombongnya mengatakan bahwa Anda menemukan negara-negara. Tapi dia pergi ke sana, dan orang-orang Eropa pergi ke negara-negara itu dengan gagasan tentang kekaisaran dan penaklukan. Menarik untuk membandingkan ini dengan penjelajah Tiongkok Zheng He, 80 tahun sebelum Columbus, yang pergi ke India, pergi ke Afrika, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk berdagang dan berdiplomasi. but to trade and diplomacy. So there is something in this civilization. Jadi ada sesuatu dalam peradaban Barat yang membuatnya merasa superior dan membuatnya ingin menerjemahkan superioritas itu menjadi dominasi serta menggunakan kekuatan militer untuk memaksa Anda melakukan apa yang mereka inginkan. Sementara dari peradaban Tiongkok, pendekatannya adalah kami datang ke sini untuk berdagang, kami ingin berbisnis. Saya rasa secara keseluruhan itulah masih perbedaan antara peradaban-peradaban yang berbeda. Sekarang, lihat bagaimana Tiongkok bereaksi terhadap Trump soal tarif. Kami tidak akan membiarkan Anda membuli kami. Saya pikir, Tiongkok juga telah belajar dari bagaimana Eropa dan Amerika Serikat memperlakukan Rusia dalam hal perluasan NATO dan dalam hal apa yang terjadi dengan warga Rusia Ukraina serta minoritas lain di Ukraina. Mereka telah memberikan janji bahwa mereka tidak akan memperluas NATO. Ravstana between Tegfobroth, hak forkrisept horsworth and erodes share Ukrainer, the worst percentage in Minsk. To the agreement in Minsk. All those promises were broken. Semua janji itu telah dilanggar. Jadi dari sudut pandang Tiongkok, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menganggap Eropa dan Amerika Serikat dengan serius. Itulah sebabnya mereka bereaksi sangat keras terkait Taiwan dan tarif. Mereka memastikan untuk mengatakan, dengar, kami tidak akan tertipu oleh kalian karena kami tidak bisa mempercayai kalian. Kalian berjanji akan memperlakukan kami sebagai setara, tapi kami tahu kalian tidak melakukannya. Reagan, ketika berurusan dengan Uni Soviet terkait rudal nuklir, biasa mengatakan bahwa orang Rusia punya pepatah, yang sayangnya tidak mereka terapkan sendiri saat berurusan dengan Eropa dan Amerika. Percaya, tapi verifikasi. Percaya, tapi verifikasi. Tiongkok melakukannya. Mereka tidak akan percaya secara membabi buta. Dan saya pikir sekarang, seluruh dunia mulai belajar bahwa Anda tidak bisa mempercayai Amerika dan Anda tidak bisa mempercayai Eropa. You cannot trust America and you cannot trust Europe.
I think trusting Europe and trusting Tidak, America would saya be rasa a mempercayai mistake Eropa that dan will mempercayai lead Amerika to akan war. menjadi kesalahan terbesar yang akan membawa Anda ke perang berikutnya. To be a little bit, Namun, kita positive. sebenarnya punya momen, mari sedikit berpikir positif. Pada tahun 1980-an, Uni Soviet dan Amerika Serikat mampu menciptakan perjanjian rudal yang sangat penting, dan perjanjian itu dibangun di atas mekanisme verifikasi. Jadi, perjanjian itu berjalan baik selama keseimbangan tetap terjaga. Jadi, tentu saja Anda seduthrengted verifikasi. Can build verification methods. Of course. No, this is not inevitable. I think it's very important. Tidak, tidak. Ini bukan sesuatu yang tak terelakkan. Saya pikir sangat penting bahwa apapun situasi historisnya, itu tidak berarti harus seperti ini. Bahkan ketika berbicara tentang Eropa dan hubungannya dengan Rusia. Mari kita mundur sejenak. Maksud saya, ini tahun 2025. Kita seharusnya tidak hanya merayakan Bandung dan melihat jalan yang telah ditempuh serta apa yang ada di depan, tetapi juga melihat CSCE di Helsinki. Maksud saya, ada orang-orang dari kedua sisi perpecahan politik yang berkata, dengar ya, kita tidak sepakat tentang sistem politik, ekonomi, dan sosial apa yang seharusnya kita miliki. Tidak perlu berperang satu sama lain. Tidak perlu dipenuhi kebencian buta satu sama lain, sampai-sampai kita tidak bisa berdagang satu sama lain. Blind hatred towards each other, that we cannot trade with each other, we cannot have cultural cooperation, Kita bisa melakukan kerjasama budaya, dan kita juga harus saling menjaga keamanan. Itulah sebabnya CSCA lahir. Itulah sebabnya Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa berdasarkan keamanan kolektif, bahwa saya akan peduli pada keamanan saya tanpa mengancam keamanan Anda. Dan mereka itu manusia. Ketika kita bicara tentang orang-orang seperti Brandt, Schmidt, Kekkonen, Palme, mereka adalah manusia. Tapi jika Anda bandingkan dengan kepemimpinan saat ini, it's power, you are toward poor. And Albert Mems, you care things like that. Much better than this. Europe can do much better than this. That's why in a lot of my talks I hear more. Anda tahu, itulah sebabnya dalam banyak pembicaraan saya semakin sering mendengar ungkapan bahwa Eropa sedang diperintah oleh kakistokrasi. Hanya oleh yang terburuk, bukan? Tapi ini benar-benar menimbulkan pertanyaan. Bagaimana Eropa bisa kembali ke kepemimpinan yang lebih baik dan lebih humanis? Dan bagaimana semua orang bisa melindungi diri mereka dari janji-janji kosong ini? Karena Eropa penuh dengan janji kosong dan tidak menepati satupun jika situasinya mendesak. Jadi untuk membangun lingkungan keamanan yang realistis dan stabil, yang kita butuhkan jugalah bobot dan kemungkinan dari gerakan non-blok, BRICS, dan negara-negara lain, negara-negara non-Eropa, untuk menuntut perjanjian yang dapat diverifikasi. Dan jika perjanjian itu tidak ditepati, maka kita membutuhkan mekanisme, bukan? Dan bukan hanya mekanisme, karena kita sudah memiliki beberapa di antaranya. Anda tahu, Organisasi Perdagangan Dunia itu cerdas karena memiliki mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan, bukan? Sayangnya, mekanisme yang ada saat ini terhambat oleh Amerika Serikat karena mereka tidak menunjuk orang ke badan banding. Tapi kita sembuhkan mekanisme seperti itu agar negara-negara di luar Eropa bisa makan Eropa dan Amerika serta menuntut mereka menepati janji mereka. Yes, I think the way America. Ya, saya pikir cara Amerika dan Eropa terlalu memaksakan diri dalam beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada negara-negara lain di dunia yang berkata, kita harus mengurus urusan kita sendiri. Dan itulah mengapa BRICS muncul. Karena jika misalnya Anda melihat kebijakan sanksi atau kebijakan menggunakan institusi-institusi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua sebagai alat pemaksaan, sebagai alat dominasi, kapasitas tidak menyebutkan sistem bankan. Kami tidak akan membiarkan mengikuti. Anda tahu, kami akan menghukum Anda. Jika kami tidak bisa melakukannya secara militer, kami akan melakukannya secara ekonomi. Kami akan melakukannya secara komersial. We'll do it economically, we'll do it commercially. And that is why now the rest of the world is saying. Dan itulah sebabnya, sekarang seluruh dunia berkata, kami akan mengurus urusan kami sendiri. Jadi misalnya, jika Anda melihat hubungan antara Eropa dan Afrika, Rusia dan Afrika, Tiongkok dan Afrika, Turki dan Afrika, mereka berkata, jika kalian tidak mau mengurus kami dan memperlakukan kami sebagai setara, dan membiarkan kami berkembang sendiri,
Kami akan pergi ke Tiongkok. Kami akan mengundang Rusia. Kami akan bekerja sama dengan Turki. Dan inilah yang sedang terjadi. Jadi, seluruh dunia kini sudah cukup terdidik untuk berkata, kita perlu mengurus urusan kita sendiri. Karena sayangnya, ketika kita bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Eropa, mereka hanya mengurus kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan kita. Their own interests and not after our own. Now, does it mean that the Chinese... Jadi, apakah itu berarti bahwa orang Tiongkok, Rusia, dan Turki adalah malaikat, suci dan sakral, dan tidak memperjuangkan kepentingan mereka sendiri? Tentu saja, mereka memperjuangkan kepentingan mereka. Tetapi setidaknya mereka punya kesopanan untuk duduk bersama negara-negara tersebut. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Dan saya ulangi, Eropa juga bisa melakukan hal yang sama. Apakah Eropa siap melakukan hal yang sama? Saya sangat mengagumi Pascal Enrico Mattei, pengusaha Italia di tahun 50-an dan awal 60-an. Karena sayangnya ia meninggal dalam kecelakaan pesawat. Dan tidak jelas apakah ia meninggal karena kecelakaan pesawat secara kebetulan atau memang ada yang mengaturnya. Dia orang Eropa. Dia seorang Kristen. Dia seorang yang merupakan pebisnis. Somebody who was a business person. So he was part of the mainstream of what we call... Jadi dia adalah bagian dari arus utama, apa yang kita sebut sebagai nilai-nilai Eropa. Karena ketika hari ini mereka berbicara tentang nilai-nilai Eropa, saya tidak tahu persis apa yang mereka maksud dengan itu. Tapi dia menunjukkan yang terbaik. Kenapa? Karena dia biasa pergi ke Timur Tengah, dia biasa pergi ke Afrika Utara, dia biasa pergi ke Asia dan berkata kepada mereka, dengar, minyak yang ada di tanah kalian adalah milik kalian. Mari kita kembangkan. Mari kita buat perjanjian kemitraan. 50-50. Mari kita buat perjanjian bagi hasil, di mana? Karena minyak itu milik kalian, dan pengetahuan teknisnya milik kami akan memberikan kalian 75% dari keuntungannya. Itulah modelnya. Jadi itu mungkin. Ini sudah dilakukan sejak tahun 50-an. was already being done in the 50s, but what happened? Tapi apa yang terjadi? Inggris, AS, Belanda, dan Prancis sangat marah padanya karena mereka berkata, tidak, kamu mengganggu model kami untuk, kamu tahu, BP Shell. Tidak, ini bukan cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Kenapa kamu harus memperlakukan orang-orang ini sebagai setara, dan kamu tahu membuat perjanjian kemitraan jika ini? Jadi jika Eropa ingin keluar dari situasi suram yang sedang dihadapinya sekarang, Eropa harus belajar sedikit kerendahan hati dan memperlakukan negara dengan layak sebagai mitra. Sekarang, saya pikir salah satu nilai Eropa yang paling penting adalah kesetaraan, bahwa saya akan memperlakukanmu sebagai setara. Kamu tahu, jadilah berbeda apapun dariku, tapi mari kita saling memperlakukan setara. Eropa sangat pandai berbicara tentang hal ini. Mereka menggunakan kata-kata yang begitu indah, lalu mereka menciptakan orang-orang seperti, siapa namanya? Bukan Parolo. Taman, hutan, kau tahu maksudku. Oh ya, Borel. Orang-orang yang berdiri di depanmu dan mengklaim hak asasi manusia di atas segalanya. Tapi sayangnya, Israel harus membunuh semua orang Palestina karena itu dianggap adil. Maksudku, mereka mengatakan itu dalam satu tarikan napas. Dan begitu menyadari bahwa berkak forbayan bertentangan sebelah Willis Magain, bukan klik moral, dapat ini kejugal logio das. Dan setiap shift sarnan is an at respafem maitif. And I'm at the end of my wits of how to deal with that. But there are deep historical roots for that. Tapi ada akar sejarah yang sangat dalam untuk hal itu. Karena jika kita kembali ke abad ke-15, ketika Paus mengatakan kepada Portugis dan Spanyol, kalian pergi ke negara-negara itu, ini tentang Amerika Latin. Karena mereka dihuni oleh orang-orang non-Kristen, kalian bisa melakukan apa saja terhadap mereka. Kalian bahkan boleh membunuh mereka, terutama jika mereka tidak mau masuk Kristen. Maksud saya, bayangkan Yesus Kristus yang berbicara tentang persaudaraan dan kita semua. Saya pasti akan terkejut melihat salib digunakan bersama pedang untuk memperbudak orang. Tapi begitulah kenyataannya. Paus pada waktu itu, yang berasal dari Aragon, Spanyol, mengeluarkan doktrin penemuan yang terkenal. Jika kalian pergi ke tanah-tanah non-Kristen yang dianggap biadab, kalian boleh menghancurkan mereka karena mereka bukan Kristen.
Mereka bukan orang Eropa. Destroy them because they are not Christians, they are not European. That has come down for 500. Itu sudah berlangsung selama 500 tahun. Menarik, Pascal, bahwa hanya Paus Franciscus yang berasal dari benua itu yang benar-benar mencabut doktrin ini. Paus-paus sebelumnya telah diminta oleh masyarakat adat dari semua benua yang pergi ke Vatikan untuk mengatakan kepada Yohanes Paulus II, kepada Paus Benedictus, cabut doktrin abad ke-15 itu. Mengapa kalian masih mempertahankannya? Anda tahu, Paus Franciscus lah yang mencabutnya. Jadi Anda tahu, sekarang muncul BRICS, yang secara militer, ekonomi, dan teknologi mulai melampaui barat kolektif. Untungnya, hal serupa juga terjadi di Gereja Katolik, di mana energi baru datang dari apa yang dulu disebut Paus Franciscus sebagai pinggiran. Pinggiran yang tidak lagi membiarkan pusat mendominasi mereka seperti sebelumnya. To dominate them as they used to dominate them before. The frustrating thing is that if you listen Hal yang membuat frustrasi adalah, jika Anda mendengarkan orang Eropa dan Amerika, orang Amerika akan berkata, kami tidak pernah kolonial dan tidak pernah imperialis. Kami membebaskan diri dari imperialisme, bukan? Dan orang Eropa akan berkata, oh, itu memang dulu terjadi, tapi kami sudah berhenti sejak lama. Kolonialisme itu seperti feodalisme, sudah berhenti sejak lama. Orang Eropa sama sekali tidak menyadari betapa mereka masih bersikap kolonial terhadap dunia lainnya. Dan tetapi beberapa info by from Pittsburgh tua Afrika sebagai sebuah bema berdadaptur berperbahasanya. Dan itu tidak selalu gejala amnesia ini. Menurut saya, bukan amnesia, ala kebutaan. Ya. blindness to me. Yes. And how can the United States say that? Dan bagaimana Amerika Serikat bisa mengatakan bahwa mereka bukan sebuah imperium ketika mereka memiliki 700 hingga 800 pangkalan militer di seluruh dunia? Ketika para pemimpin bertemu di Bandung pada tahun 50-an, Amerika sudah mulai memperluas pangkalan militer dan angkatan lautnya ke Asia Tenggara. Jadi, sementara para pemimpin di sana berbicara tentang pentingnya tidak bergabung dalam aliansi militer dan tidak membiarkan negara mereka digunakan sebagai pangkalan angkatan laut untuk saling melawan, Amerika justru terus memperluas secara jelas supremasinya setelah Perang Dunia Kedua, ketika semua negara lain hancur untuk memaksakan dirinya pada seluruh dunia. Dan hari ini, mereka memiliki jaringan 800 pangkalan angkatan laut dan militer di seluruh dunia. Itulah imperium. Antumah imperium memang mengalami kemunduran, tapi masih cukup kuat. Still quite a lot of life in it. And this is where I believe a lot of the Dan disinilah saya percaya bahwa banyak bagian dunia yang pernah dijajah bisa banyak belajar dari Malta. Karena Malta membuat pilihan yang sangat cerdas dengan menyingkirkan kekaisaran terakhir dan menggantinya dengan netralitas. Jangan menggantinya dengan kekaisaran lain. Gantilah dengan kebijakan kemandirian dan benar-benar menarik diri dari permainan besar ini. Everest, jika orang ingin membaca lebih banyak dari Anda, kemana mereka harus pergi? people want to read more from you, where should they go? Ya, saya masih agak kuno, Pascal. Saya masih punya situs web. Saya kebanyakan menerbitkan secara lokal, tapi saya juga menerbitkan artikel dalam bahasa Inggris, tentu saja. Saya punya situs web yang sudah bagikan kepadamu. Sa ilangan ito ang situs web niyo di deskripsi di Pepeng. Dan Everest Bartolo. Terima kasih Bruce. Ada faktor tadi. Your time today. Terima kasih, Pascal.